Bab 1721. Sialan. Ekspresi Wade menjadi gelap. Ia ingin bergabung dengan Liberton lainnya untuk mengalahkan Leon. Namun Leon dapat dengan mudah memecah kelompok itu hanya dengan beberapa belati. Selain itu, Leon memiliki alat pertahanan dan Wade tahu bahwa ia tidak akan bisa menang melawan Leon. Namun, ia berasumsi bahwa kekuatan Leon yang sebenarnya tidaklah seberapa dan tidak dapat menandinginya dalam hal kecepatan dan daya ledak. Jadi ia hanya dapat memanfaatkan kecepatannya yang lebih unggul dan Leon tidak akan mampu mengejarnya. Wade langsung menarik kembali serangannya dan menjauh dari Leon saat ia berencana untuk berkumpul kembali dengan yang lain untuk melancarkan serangan lain, hanya untuk terkejut oleh apa yang terjadi selanjutnya. Tetap tiarap, Leon mendengus dan melesat ke arah Wade, sebelum mendaratkan pukulan di bahunya. Patah. Setelah mendengar suara tulang retak, Wade mengerang kesakitan dan langsung terpental. Ia memuntahkan darah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung karena rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya dari bahunya. Ia cukup beruntung karena serangan itu tidak mengenai dadanya, atau ia akan menderita luka yang lebih parah. Bagaimana mungkin? Wade tergeletak di tanah dan menatap Leon dengan mulut ternganga. Ia mengira Leon tidak berdaya melawannya dan tidak menyangka Leon jauh lebih unggul dalam hal kecepatan, sehingga tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sebelum Leon menyerang. Itu di luar pemahamannya dan dia tidak dapat mulai membayangkan bagaimana Leon melakukan hal seperti itu. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Leon telah mencapai tahap semi-kaisar dan melampauinya dalam hal kecepatan dan kekuatan, jadi wajar saja jika dia gagal menghindari serangan itu. Sekarang, giliranmu. Leon tidak berhenti dan melancarkan dua serangan ganda sekaligus dengan kedua telapak tangannya ke arah seniman bela diri Liberton yang tersisa. Mari kita satukan energi kita untuk menangkal ini. Kelima Liberton ketakutan karena mereka menyadari bahwa mereka bukanlah tandingan Leon. Mereka dengan cepat menggabungkan energi mereka untuk membentuk serangan yang jauh lebih kuat, sebelum menggunakannya untuk melawan serangan Leon. Bam! Hanya ada satu orang yang berada di puncak tahap penguasa dan 4 orang yang tersisa berada di tahap penguasa lanjutan, sehingga mereka semua kalah saat menghadapi Leon yang berada di tahap semi-kaisar. Mereka nyaris membatalkan energi spiritual Leon, namun gagal melakukan hal yang sama untuk energi sejati Leon pada gelombang kedua dan langsung terlempar ke kejauhan. Mereka semua memuntahkan darah saat mereka terbanting keras ke tanah. Bab 1722. Wow, 1/1. Semua orang tercengang ketika Benedict dan yang lainnya melihat betapa cepatnya Leon mengalahkan ke-6 Liberton. Mereka berdiri kaget sambil menatap Leon dengan tatapan tak percaya. Sepengetahuan mereka, Leon berada di tingkat Maharaja tingkat lanjut sebelum ia meninggalkan kota Springfield. Namun, yang membuat mereka bingung, ia membuat peningkatan kekuatan yang sangat besar lagi dalam waktu sebulan, sampai-sampai gabungan 2 orang pendekar di tingkat Maharaja Puncak dan 4 orang pendekar di tingkat Maharaja tingkat lanjut tidak dapat mengalahkannya. Semuanya mengarah pada kesimpulan bahwa Leon kemungkinan mencapai negara semi-kaisar. Seniman bela diri seringkali membutuhkan kerja keras bertahun-tahun untuk mencapai tingkat kekuatan berikutnya, tetapi Leon mencapai keadaan semi-kaisar dari keadaan penguasa tingkat lanjut dalam waktu sebulan. Seketika semua orang tercengang. Sementara itu, Crowley sangat marah ketika melihat bagaimana Leon melukai Wade dan Liberton lainnya. Dasar bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Dia meraung dan mencoba menyerang Lon, tetapi dihentikan oleh Patrick. Crowley, ambil ini. Patrick meraung dan menyerang Crowley. Dalam keluarga biasa seperti keluarga Skemel dan Liberton yang memiliki metode di kelas Basic Power, Initial Emperor State adalah yang terbaik yang dapat dicapai. Namun, dengan bantuan Leon dan Thousand Gods Method miliknya, Patrick berhasil mencapai Intermediate Emperor State, yang membuatnya lebih kuat dari Crowley. Mengingat persaingan antara keluarga Skemel dan keluarga Liberton yang berlangsung selama bertahun-tahun, dia hanya menginginkan satu hal, melenyapkan Crowley. Kau yang meminta ini, Patrick. Crowley sangat marah dengan campur tangan Patrick dan menyingkirkan pikiran untuk membalas dendam terhadap Leon, sebelum memfokuskan energinya pada Patrick. Bam! Energi mereka saling bertabrakan dan Crowley tetap tidak bergerak, sedangkan Patrick terpaksa mengambil langkah kecil ke belakang akibat benturan tersebut. Negara Kaisar Menengah.
Kau juga berada di negara Kaisar Menengah. Bagaimana mungkin? Rahang Patrick ternganga. Ia fokus memberitahu Leon untuk lari dan tidak terlalu memperhatikan energi Crowley. Baru setelah energi mereka berbenturan, ia menyadari bahwa Crowley juga mencapai tingkat Kaisar Menengah dan hal itu benar-benar mengejutkannya. Bab 1723. Tidak ada yang mustahil. Kamu berada di tingkat Kaisar Menengah, jadi mengapa aku tidak bisa mencapainya juga? Aku sudah lama mencapai tingkat Kaisar Menengah beberapa bulan yang lalu. Kamu hanya tidak mengetahuinya. Crowley mencibir. Metode pelatihan di Liberton termasuk dalam kelas Basic Power dan sulit bagi seseorang untuk mencapai Intermediate Emperor State dengannya. Namun, ada pengecualian untuk semuanya. Crowley adalah seniman bela diri yang berbakat dan dengan sedikit keberuntungan, ia berhasil menembus dan mencapai tingkat Kaisar Menengah beberapa bulan yang lalu, yang memberinya keyakinan untuk melenyapkan Leon dan para Skemel. Dia tidak menyangka Patrick berada di tingkat Kaisar Menengah juga, tetapi karena Patrick baru mencapai tingkat itu beberapa hari yang lalu, kekuatannya tidak seberapa dibandingkan Crowley dan hanya akan membuat Crowley semakin berusaha keras untuk mengalahkannya. Fergus, aku akan mengurus Patrick. Bunuh Leon, teriak Crowley pada Fergus. Setelah Fergus menyingkirkan Leon, dia dapat kembali membantu Crowley mengalahkan Patrick dan keluarga Skemel akan hancur. Oke, teriak Fergus dan melompat ke udara ke arah Leon. Saat itu, Patrick menyadari bahwa Leon tidak pergi dan merasa frustrasi dengan pemandangan itu. Leon, mengapa kamu hanya berdiri di sana? Bawa Iris dan lari. Dia ingin menghentikan Fergus untuk memberi Leon lebih banyak waktu tetapi dihentikan oleh Crowley sebelum dia bisa melakukannya. Patrick, setelah menjadi rival selama bertahun-tahun, sudah saatnya kita menyelesaikan masalah kita. Terima ini. Crowley mengejek dan menyerang Patrick. Sialan, ekspresi Patrick menjadi gelap dan terpaksa fokus pada Crowley. Dia tahu seberapa besar kekuatan Leon setelah Leon berhasil mengalahkan Anderson dan Bill, yang berada di Intermediate Emperor State, jadi dia tidak khawatir akan keselamatan Leon karena dia tahu Fergus tidak dapat mengalahkan Leon. Yang membuatnya khawatir adalah bahwa Skemel kalah jumlah dan hampir tidak dapat menahan Liberton. Begitu garis pertahanan runtuh, Leon akan kalah jumlah, menyebabkan dia menempatkan Iris dan yang lainnya dalam bahaya. Itulah sebabnya Patrick mendesak Leon untuk pergi berulang kali. Akan tetapi, Leon terlalu keras kepala untuk pergi dan Patrick merasa tidak berdaya karenanya. Leon, ayo berangkat, sekarang atau tidak sama sekali. Benedict dan George ternganga saat melihat Fergus mendekat karena mereka dapat merasakan bahwa Fergus berada dalam tahap kaisar awal, yang membuatnya bahkan lebih kuat daripada Wade dan seniman bela diri lainnya yang menyerang sebelumnya. Meskipun Leon berhasil mencapai keadaan semi-kaisar, dia tidak mungkin dapat menandingi kekuatan Fergus. Tidak apa-apa, itu hanya tahap awal kaisar. Tidak ada apa-apanya. Leon mendengus dan alih-alih mundur, dia mulai melangkah ke arah Fergus. Bab 1724. Apakah Leon akan melawan lawannya dengan kekuatan energi potensial? Benedict dan George mengamati rasa percaya diri di wajah Leon dan kesadaran pun muncul di benak mereka. Mereka semua melihat apa yang mampu dilakukan oleh kekuatan energi potensial dan menyaksikan adegan di mana Leon mengalahkan Orval Laput dengannya. Akan tetapi, meskipun kekuatan dari kekuatan energi potensial itu sangat mengerikan, itu hanyalah sebuah alat dan bukan kekuatan Leon yang sebenarnya dan tak seorang pun dari mereka tahu jika Leon mempunyai trik lain di balik lengan bajunya. Mati kau, bajingan. Fergus mendekat dan mencibir dengan kejam saat ia menyerang Leon. Berani pamer kalau cuma ini yang bisa kamu lakukan. Tahu diri. Leon mengejek dan menyerang. Kau pasti ingin mati, nak. Fergus menyipitkan matanya dengan ganas. Karena Leon sedang mengerahkan energi spiritualnya, Fergus tidak dapat menentukan tingkat kekuatan Leon tetapi langsung mengambil kesimpulan bahwa Leon berada di tingkat semi-kaisar berdasarkan kecepatan dan kekuatan ledakannya. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa Leon bodoh karena menghadapinya secara langsung dan memperkuat serangannya dengan tekad menghancurkan Leon dengan satu pukulan. Sudah berakhir. Apakah Leon sudah gila? Benedict dan George tercengang dan hati mereka hancur.
Mereka yakin bahwa Leon akan menggunakan kekuatan energi potensial untuk melawan lawannya dan semuanya terkejut bahwa Leon memutuskan untuk menghadapi Fergus dengan kekuatannya. Leon hanya berada dalam kondisi semi-kaisar dan tidak mungkin menyaingi Fergus, yang berada dalam kondisi kaisar awal. Seketika hati mereka dipenuhi kekhawatiran besar. Bunuh bajingan kecil itu. Berbeda dengan yang lain, Crowley dan Wade sama-sama bersemangat. Mereka berdua membenci Leon dan terus mengawasinya sepanjang waktu dengan harapan Fergus akan membunuhnya. Sebelum mereka bisa merayakan kesuksesan yang mereka bayangkan, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka sampai ke inti. Bam! Energi kuat Fergus menembus serangan Leon dan kekuatan yang tersisa menyerbu ke arah Leon. Leon mengarahkan tubuhnya untuk menerima pukulan dengan cermin kedaulatan, sebelum melancarkan serangan ganda dengan energi sejatinya dalam keadaan tertinggi awal di dada Fergus. Fergus memuntahkan darah dari mulutnya akibat benturan itu dan langsung terpental jauh, rasa sakit yang tajam menusuk dadanya dan dia menyadari bahwa Leon mematahkan sedikitnya beberapa tulang rusuknya. Bab 1725. Bagaimana itu mungkin? Kerumunan orang ternganga. Para Liberton, Skemel, dan yang lainnya semua menatap Leon dengan tak percaya. Mereka semua mengira bahwa Leon hanya berada di tahap semi-kaisar dan tidak menyangka bahwa dia akan mampu mengalahkan Fergus yang berada di tahap kaisar awal. Yang membuat mereka bingung, Leon tidak hanya berhasil menangkis serangan Fergus, ia juga berhasil menimbulkan kerusakan besar pada Fergus hanya dengan satu pukulan. Begitu surrealisnya sehingga tak seorang pun di antara mereka akan mempercayainya sebagai kebenaran jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Crowley dan Wade sama-sama berharap bahwa Fergus akan menghancurkan Leon dan membalaskan dendam Willy, namun mereka kecewa dengan kenyataan. Harapan yang sempat menyala kembali dalam diri mereka langsung padam. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak akan terjadi. Fergus menutupi dadanya dan berusaha berdiri karena tidak percaya. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Leon hanya berada dalam kondisi semi-kaisar, dengan kecepatan dan kekuatan ledakan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengannya, namun entah bagaimana Leon berhasil mengalahkannya. Untuk sesaat, Fergus bingung dan berusaha menerima apa yang baru saja terjadi. Sekarang giliranku, dasar brengsek tua. Leon mendengus dan menyerang Fergus yang sedang terjatuh. Kau, Fergus memucat. Dia sudah melihat apa yang bisa dilakukan Leon dan tidak berani menghadapi Leon secara langsung lagi, jadi dia mencoba menjaga jarak dari Leon sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Meskipun sedikit lebih unggul dalam kecepatan dan kekuatan dibandingkan dengan Leon, dia menderita luka parah dan kehilangan keinginan untuk bertarung. Serangan ganda Leon sangat kuat dan tak terduga, sehingga Fergus segera mendapati dirinya terpojok dan ditinggalkan dalam posisi bertahan. Apa-apaan ini? Leon sangat kuat. Benedict dan George membelalakkan mata mereka dan ternganga. Setelah berpisah dari Leon selama lebih dari sebulan, akan menjadi sebuah keajaiban jika Leon bangkit dari alam Maharaja tingkat lanjut ke alam semi-kaisar, tetapi tidak akan pernah terjadi jika mereka mengira bahwa mereka meremehkan Leon. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Leon, dia melampaui tahap semi-kaisar dan mencapai tahap kaisar awal, kalau tidak, dia tidak akan mampu memojokkan Fergus. Tetaplah tiarap, orang tua. Leon mencibir dan sepenuhnya beralih ke posisi menyerang, mempercayakan cermin kedaulatan untuk melindungi tubuhnya, sebelum mendaratkan serangan demi serangan ke arah Fergus. Sialan! Fergus memucat dan jantungnya berdebar kencang saat menyadari staminanya hampir habis. Bab 1726. Saat itu, Crowley memutuskan untuk meninggalkan duelnya dengan Patrick ketika dia melihat Fergus dalam bahaya, dan melompat ke arah Leon. Mati kau, dasar bajingan kecil. Dia meraung dan mengumpulkan energinya untuk melancarkan serangan dahsyat ke punggung Leon. Betapa hinanya. Patrick ternganga. Dia tidak menyangka Crowley akan menyerang Leon dan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Namun, Leon adalah seniman bela diri handal yang mengalahkan dua martel di tingkat kaisar menengah, dia tidak terlalu khawatir. Leon, awas, teriak Iris, Cynthia, dan yang lainnya. Jadi, Benedict dan George, yang merasakan bahwa Crowley adalah seorang seniman bela diri di alam kaisar menengah, menjadi pucat saat melihatnya.
Dilihat dari apa yang mereka lihat sejauh ini, Leon berada dalam kondisi kaisar awal yang terbaik, karena Crowley berada pada tingkat kekuatan yang lebih tinggi dan memiliki unsur kejutan. Leon tidak mungkin bisa bertahan dari pukulan itu. Khawatir, mereka semua berdoa agar Leon dapat menghindari serangan itu tepat waktu. Rasakan ini, bocah. Fergus berhenti mundur dan menyerang Leon juga untuk mencegah Leon menghindar atau lolos dari serangan Crowley. Seketika, Leon mendapati dirinya disergap dari kedua arah tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Ketahui posisimu. Leon mengejek dan mengabaikan Crowley, sebelum melancarkan serangan ganda ke Fergus. Bam! Setelah mengeluarkan suara yang memekakan telinga, serangan ganda itu membuat Fergus terpental dan meskipun menghantam kelompok itu, Fergus mencibir dengan darah mengalir dari mulutnya. Ia sangat ingin tertawa terbahak-bahak, karena ia tahu bahwa pengorbanannya memberi Crowley kesempatan untuk mendekati Leon. Kecuali ada keajaiban, Leon akan mati akibat serangan Crowley dan seperti yang diantisipasinya, Leon tidak punya waktu untuk melancarkan serangan balik, jadi ia mencondongkan tubuh ke samping dan membiarkan serangan itu mendarat di dadanya. Mati! Crowley mencibir dengan kejam dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Sudah berakhir. Leon akan mati. Benedict, George, dan yang lainnya membeku saat melihatnya. Karena Leon berada dalam tahap kaisar awal, dia tidak akan kehilangan nyawanya selama dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari serangan itu. Namun, Leon mengabaikan Crowley untuk mengalahkan Fergus dan menempatkan dirinya dalam bahaya dengan menerima pukulan di dadanya. Keputusasaan langsung menguasai hati mereka. Bab 1727. Bertentangan dengan keputusasaan mereka, Wade sangat gembira dan berseri-seri. Hebat, sudah berakhir. Dia tahu bahwa Leon memiliki alat pertahanan, tetapi dia berasumsi bahwa alat itu hanya berisi kekuatan di puncak negara penguasa, yang tidak mungkin dapat menahan serangan dari seniman bela diri di negara kaisar menengah. Percaya bahwa Crowley akan membelah Leon menjadi dua dengan serangannya, semua Liberton menjadi bersemangat. Begitu Leon tersingkir, kaum Skemel akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan tidak akan berdaya menghadapi kaum Liberton. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan mereka membeku karena terkejut. Bam! Energi Crowley menghantam dada Leon tetapi tidak melukai Leon atau bahkan menggerakkannya sama sekali. Kaulah yang akan mati, orang tua. Terima ini. Leon mendengus dan memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas. Apa-apaan ini? Crowley ternganga karena dia tidak pernah membayangkan dalam mimpinya yang terliar bahwa Leon akan mampu menahan serangannya. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya kalau itu benar. Dia sudah kehabisan tenaga dan tidak punya waktu untuk menghindari serangan balik Leon. Saat Leon menyerang, Crowley menolak menerima nasibnya dan memiringkan tubuhnya ke samping pada saat-saat terakhir untuk mencegah serangan Leon mengenai dadanya. Patah. Disertai suara tulang patah, tinju Leon mendarat di bahunya dan membuatnya terpental ke kejauhan. Crowley memuntahkan darah dari mulutnya dan tulang-tulang di bahunya hancur total. Untungnya, ia berhasil bertahan hidup dengan menerima pukulan dengan bahunya, bukan dadanya. Bagaimana mungkin? Semua orang di tempat kejadian, termasuk Benedict, George, dan keluarga Liberton, tercengang oleh kekuatan tak terbantahkan yang ditunjukkan Leon. Mereka semua mengira Leon pasti mati, tetapi mereka takjub dengan keajaiban yang mereka saksikan di hadapan mereka. Entah mengapa, Leon berhasil menahan serangan itu dan membalikkan keadaan dengan melukai Crowley, yang membuat semua orang terguncang sampai ke inti. Bab 1728. Itu tidak mungkin. Mungkinkah alat yang dimiliki Leon tidak berada di negara puncak penguasa, tetapi di negara kaisar? Wade bergumam pada dirinya sendiri saat kesadarannya muncul. Leon hanya berada dalam kondisi semi-kaisar dan tidak mungkin ia dapat menahan serangan Crowley kecuali alat pertahanannya memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Crowley. Dia menyadari bahwa dia meremehkan Leon dan alat pertahanannya, jadi dia segera memberitahu Crowley tentang hal itu. Ayah, alat pertahanan yang dimiliki Leon mungkin ada di negara kaisar. Apa? Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Crowley langsung marah dan frustrasi karena Wade tidak berpikir untuk menyebutkannya sampai dia dan Fergus terluka parah.
Jika mereka tahu tentang hal itu, Leon tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Aku hanya menebaknya. Wade memucat. Dia pernah berhasil melukai Leon saat pertama kali bertarung melawan Leon, sehingga dia berasumsi kalau alat pertahanan yang dimiliki Leon sudah berada di puncak tahap overload dan tidak menyangka kekuatannya akan naik ke tingkat tahap kaisar menengah. Itu benar-benar di luar dugaannya sehingga dia tidak dapat mengerti apa yang terjadi. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa Mirror of Sovereign bukanlah harta karun biasa, melainkan harta karun super yang diperkuat oleh kekuatan pemiliknya. Jika para Liberton mengetahuinya, mereka tidak akan dikalahkan oleh Leon. Penatua Skemel, Paman Damian kalah. Bantu dia dan yang lainnya. Aku akan mengurus bajingan tua ini. Teriak Leon ke arah Patrick, sebelum mendekati Crowley sekali lagi. Setelah menerima 2 pukulan kuat dari Leon, Fergus kehilangan kemampuan bertarung sepenuhnya dan begitu Crowley tersingkir, sisa Liberton akan hancur berantakan. Baiklah. Patrick menyadari bahwa Damian dan para Skemel lainnya juga sedang berjuang dan langsung bergabung dengan mereka untuk melawan para Liberton. Keluarga Liberton memulai dengan keuntungan yang pasti dan sebagian besar keluarga Skemel menderita berbagai tingkat cedera. Karena takut kepada Korps Naga, tidak ada satupun Liberton yang berani membunuh siapapun, sehingga tidak ada satupun Skemel yang tewas dalam pertempuran, yang merupakan suatu keberuntungan bagi Skemel. Bab 1729. Saat Patrick kembali memasuki pertempuran, semangat para Skemel bangkit dan karena Patrick merupakan satu-satunya orang di negara Kaisar Menengah, ia berhasil mengalahkan sebagian besar Liberton. Meskipun memiliki keunggulan jumlah, kaum Liberton mulai kehilangan keinginan untuk bertarung setelah Crowley dan Fergus dikalahkan. Tak lama kemudian, situasi mulai menguntungkan keluarga Skemel. Mundur. Ketiga tetua Liberton menyadari bahwa mereka kalah dan memerintahkan yang lain untuk mundur. Keluarga Liberton langsung patuh dan mundur. Tidak apa-apa. Jangan repot-repot mengejar mereka. Patrick menghentikan beberapa Skemel yang ingin mengejar para Liberton. Lebih dari separuh Skemel yang datang menderita luka parah dan Patrick tahu bahwa ia tidak akan mampu melenyapkan semua Liberton bahkan jika ia mengejar mereka bersama anggota Skemel yang tersisa. Selain itu, mereka yang mundur adalah anggota keluarga biasa dan apakah Leon menang adalah yang paling penting. Crowley adalah kepala kaum Liberton dan pemimpin spiritual mereka, jadi kaum Liberton tentu saja akan mengakui kekalahan begitu Leon berhasil melenyapkan Crowley. Sebaliknya, jika Leon gagal melakukannya, situasinya akan tetap berbahaya bagi keluarga Skemel. Sementara itu, Leon asyik terlibat duel sengit dengan Crowley. Meskipun salah satu lengan Crowley patah dan ia menderita luka dalam yang parah, ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung meskipun Leon berada di atas angin. Leon memiliki Mirror of Sovereign dan tidak perlu membuang energi untuk membela diri. Jadi dia menghujani Crowley dengan serangan tanpa henti tanpa memberi Crowley kesempatan untuk beristirahat. Crowley mencoba melawan, tetapi serangannya tidak memengaruhi Leon sama sekali. Perbedaan kekuatannya begitu kentara sehingga dia segera terpojok. Sialan, ekspresi Crowley menjadi gelap. Ia tahu bahwa luka-lukanya menghambatnya dan ia akan cacat jika terus melawan Leon. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mundur dan berusaha melarikan diri dari Leon dengan kecepatannya yang luar biasa. Kau tidak akan bisa lolos. Leon mencibir karena dia sudah siap untuk itu. Dia melemparkan 3 belati ke udara dan menembusnya saat melesat ke arah Crowley. Sialan. Terkejut, Crowley berguling di tanah dan nyaris lolos dari belati itu. Bersiaplah untuk mati. Leon memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan ganda pada Crowley. Sadarlah, bocah. Aku akan mengalahkanmu dengan cara apapun. Karena tidak dapat melarikan diri, Crowley menggertakkan giginya dan berhasil menangkis gelombang pertama energi spiritual, tetapi gagal membatalkan gelombang kedua energi sejati. Tepat saat gelombang energi itu hendak mendarat padanya, dia mengangkat lengannya dan melemparkan kantong berisi bubuk transparan ke wajah Leon. Bab 1730. Bam! Gelombang kedua energi sejati Leon mengirim Crowley melayang dan dia tergeletak di tanah dengan darah mengalir dari mulutnya. Apa yang baru saja terjadi? Gumamnya. Tepat saat Leon mencoba memberikan pukulan terakhir,
Crowley mengeluarkan sekantung bubuk transparan yang tidak memiliki warna atau aroma. Racun Veratrum. Ekspresi Leon menjadi gelap saat ia menyadari bahwa itu adalah racun Veratrum, yang menggabungkan sifat racun dari beberapa tanaman. Ia langsung menahan napas, tetapi sudah terlambat. Dia sudah tidak sengaja menghirup bubuk itu, jadi dia segera menekan titik-titik kompresi di sekitar dada dan bahunya untuk menutupnya, secara aktif mencegah racun menyusup ke dalam organ-organnya. Haha, aku tidak menyangka kau tahu tentang racun Veratrum. Lumayan. Crowley terbatuk dan menatap Leon dengan tatapan ganas. Dia menemukan resep yang diklaim sebagai racun Veratrum beberapa tahun yang lalu, dan sedikit terkejut bahwa seseorang semuda Leon tahu tentang racun itu. Crowley, jadi keluarga Liberton lah yang meracuni Damian. Patrick sangat marah saat ia berjalan bersama para skemel lainnya. Sejak Damian dilukai oleh para Liberton, kakinya perlahan menjadi lumpuh dan Leon mendiagnosis bahwa itu disebabkan oleh racun yang bernama racun Veratrum, sehingga Patrick berasumsi bahwa para Liberton tidak terlibat. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa keluarga Liberton adalah orang-orang yang meracuni Damian. Benar sekali, aku hanya ingin menguji seberapa efektif racun itu, dan hasilnya tidak mengecewakan. Crowley berusaha bangkit meskipun luka-lukanya terasa sakit. Dia menemukan racun Veratrum dan tidak tahu apakah resepnya benar, jadi dia melakukan percobaan pada Damian dan karena semua gejala yang ditunjukkan Damian sesudahnya cocok dengan catatan kuno tentang racun tersebut, Crowley memutuskan bahwa resep yang didapatnya itu nyata. Itu hanya racun yang bekerja lambat. Bodoh sekali kau menggunakan racun ini padaku, dasar bajingan tua. Ejek Leon. Ia tahu bahwa racun Veratrum adalah racun yang bekerja lambat yang ditemukan pada zaman dahulu yang dapat menyebabkan kematian yang lambat namun pasti. Sangat sulit diobati karena gejalanya sulit diketahui dan tidak ada penawar resmi untuk racun tersebut. Namun, racun tersebut bekerja selama bertahun-tahun dan korban tidak akan berada dalam bahaya yang mengancam jiwa hingga 1 atau 2 tahun setelah terpapar racun tersebut. Dengan semua yang diwarisi Leon dari leluhurnya, ia dapat dengan mudah mengeluarkan racun apapun dari tubuhnya selama ia tidak terbunuh di tempat. Siapa yang bilang kalau itu racun yang bekerja lambat? Biar ku katakan yang sebenarnya. Racun yang kuberikan padamu bukanlah racun Veratrum, tapi racun Veratrum yang mematikan. Tidak seperti racun Veratrum biasa, racun ini membunuh korbannya dengan segera. Crowley mencibir dengan kejam.